Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, mahasiswa-mahasiswi mata kuliah Entrepreneurship. Di pertemuan kedua ini, saya Muhammad Sultan akan mengajak teman-teman semua untuk menyimak video penjelasan tentang bagaimana sebuah wirausaha itu atau entrepreneurship ya, itu berkembang di sekitar kita dan menjadi tren saat ini. Jadi teman-teman yang baru bergabung, silahkan ketikkan di kolom komentar nama kalian dan NIM kalian di kolom komentar di YouTube channel ini, dan tolong dibuat atau dipilih siapakah nama entrepreneur pilihan Anda. Jadi formatnya nama, NIM, dan nama entrepreneur favorit Anda. Berikut saya akan menjelaskan dan membagikan beberapa profil dari pengusaha atau entrepreneur sukses yang ada di Indonesia yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Saya share screen dulu. Jadi informasinya ini dari liputan6.com. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, siapa ini? Ya, ini Mas Menteri ya. Mas Menteri Pendidikan Indonesia, dahulu adalah seorang founder, CEO dari Gojek Indonesia. Dan Masya Allahnya ini sukses menjadi dekakorn ya. Jadi bisnis yang tadinya ride hailing atau berfokus pada transportasi, membuka atau apa istilahnya diversifikasi ke dalam bisnis payment, electronic payment seperti GoPay, terus bisnis ya pengantaran makanan, GoFood dan lain-lain, dan akhirnya orang ini bisa meraih sukses. Jadi rata-rata ya kalau tingkat kesuksesan orang di dunia ini berada di antara 40 sampai 50 tahun. Tapi ini nggak terjadi pada Nadiem karena dia sukses di kisaran umur 30-an. Ini memang seorang yang benar-benar pemuda yang benar-benar punya hard work yang tinggi, punya semangat kerja yang tinggi, itu ya hasilnya juga akan beda tentunya ya. Beliau kelahiran tahun 84. Ini 4 tahun lebih tua dari saya nih. Jadi saat itu beliau sudah pernah jadi konsultan di McKinsey, menjadi managing editor di Zalora, dan chief innovation officer di Kartuku. Ini memang beliau punya beberapa riwayat atau CV-nya memang cukup relevan ya dengan bisnis yang beliau geluti sekarang, bisnis jasa transportasi online di tahun 2015 yang awalnya cuma berbasis SMS gitu, dan akhirnya meledak seperti sekarang ini. Lalu berikutnya ada Ahmad Zaki. Ini dia nih, yang suka belanja-belanja, yang suka buka-buka lapak, jualan-jualan. Ini beliau adalah founder atau pendiri dari situs belanja online Bukalapak, karena dia orangnya gigih ya. Beliau ini memang berbakat di dunia IT juga, dan beliau lulusan seingat saya tuh ITB, Teknik Informasi, dan memang sering jualan juga, hobi jualan, dan akhirnya beliau meraih kesuksesannya. Bayangin aja, lahirnya di tahun 86. Ini 2 tahun di atas saya nih. Terus beliau wah, sekarang ini sudah berhasil membukukan keuntungan yang cukup banyak ya. Seingat saya Bukalapak ini sudah di apa? Di bukan dimonetisasi, dijual atau kuasai sahamnya oleh eh, perusahaan dari Singapura ya. Nanti perlu di cross check lagi. Tapi yang perlu kita lihat di sini, Ahmad Zaki adalah orang yang nggak
enggak sampai 40 tahun sudah meraih kesuksesannya. Terus ada William Tanuwijaya. Ada yang kenal ini siapa? Ini sama nih saingannya Ahmad Zaki. Jadi beliau juga adalah pendiri e-commerce terbesar di Indonesia. Salah satu pendiri e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia. Nah, beliau kelahiran 81. Ini begitu SMA dia pernah jaga warnet untuk bisa jadi tambahan penghasilan ya. Lalu dari menjaga warnet dia mengenal dunia internet lebih jauh, dia belajar bikin website, dia belajar software dan game developer. Lalu dia ya akhirnya bisa merintis Tokopedia nih sampai sekarang. Selanjutnya ada Ferry Unardi. Siapa beliau? Beliau orangnya yang ada di belakang Traveloka. Jadi situs pencarian tiket pesawat, kereta, hotel, mungkin yang sering jalan-jalan ya ini enggak asing sama aplikasi ini. Inilah orang di belakangnya. Dan beliau sukses di usia 30 tahun. Ini seumuran saya nih, tahun 88. Saya jadi iri, pengen banget bisa bikin startup, cuma kembali lagi kita harus punya tim, punya komitmen, punya ya dedikasi yang tinggi dengan hal ini gitu. Lalu ada Hendy Setiono. Ini teman-teman kalau yang suka jajan pasti nggak ini ya nggak asing dengan nama kedai Baba Raffi ya. Sekarang beliau mulai merintis kontainer kebab. Ini pengusaha kebab yang cukup fenomenal ya. Jadi dia bisa berjualan sampai ke Timur Tengah loh. Padahal dari Timur Tengah, kebab itu asalnya dari Timur Tengah, tapi dijualnya sama orang Indonesia, diolahnya sama orang Indonesia gitu. Wah ini sebuah ide yang cukup keren dan beliau berhasil mendeliver ini ke customer beliau. Nah ini juga nih, ada yang kenal ini? Ini adalah bosnya Maici, Reza Nur Hilman. Ini Maici keripik pedas yang sempat sangat fenomenal juga. Terus cara promosinya yang berbeda dari yang lain. Jadi promosinya Maici ini beliau membuat strategi marketing di mana enggak di semua tempat bisa didapatin Maici. Jadi saat merintisnya beliau bikin posting di Twitter, terus ada komentar dari pembelinya. Misalnya, hari ini kami membuka gerai kami di dekat kampus ITB. Nah, di situ beliau memanfaatkan sosial media tuh untuk membuat basis customer yang kuat sehingga Maici bisa besar sampai sekarang. Terus ada yang terakhir Hamzah Izul Haq. Beliau adalah pemilik bisnis bimbel ya. Bimbel sempat gulung tikar, tapi akhirnya beliau membuka bisnis percetakan nih. Hingga yang terakhir ada membuka bimbel yang sukses hingga sekarang. Bisnis bimbel Bintang Solusi Mandiri. Beliau sempat membuka bisnis percetakan lalu gagal. Ini lahirnya tahun 93 pula. Wah, saat ini beliau mungkin masih belum sampai di usia 30 tahun, mungkin masih single nih. Ini mungkin buat teman-teman yang masih nyari jodoh, ini salah satu kandidat yang cukup ini ya, bukan kandidat ya, salah satu mungkin berharap bisa kenalan atau dicomblangin sama beliau ya, Hamzah Izul Haq. Oke, teman-teman itu tadi 7 wirausaha muda di generasi milenial saat ini yang mungkin teman-teman nggak asing dengan nama-namanya dan teman-teman ingin meniru jejak langkahnya. Teman-teman, saya yakin teman-teman akan terinspirasi dari perjalanan hidup mereka
saya minta tolong diketik di kolom komentar bagaimana respon kalian, siapa entrepreneur yang jadi idola kalian. Terserah dari 7 list yang tadi saya bacakan boleh, atau dari list yang lain juga silahkan. Baik, hari ini kita masuk ke materi. Materi di pertemuan kedua kita pada kali ini adalah tentang wira swasta dan wirausaha, lalu berpikir tentang perubahan. Tadi kita sudah berbicara tentang entrepreneur, orang pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia yang bisa menginspirasi kaum milenial nih. Lalu apa sih bedanya pengertiannya antara wira swasta dan wirausaha? Penting nggak sih mengetahui hal ini? Penting nggak penting sih, tapi secara garis besarnya mungkin kalian nanti bisa akan lebih terbuka, lebih paham setelah kita masuk ke penjelasan tentang pengertian. Tapi secara garis berpikirnya, tujuan kenapa kita belajar entrepreneurship di BSI ini, jadi BSI ingin mewujudkan mahasiswa yang memiliki kompetensi dasar kewirausahaan. Jadi selain mahasiswa BSI lulusannya ini menjadi ilmuwan yang profesional, juga berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan sistemik dan ilmiah. Selain itu, kompetensi dasar dari mata kuliah entrepreneurship ini adalah menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis. Apa itu bisnis? Pertama, B, berbasis ilmu. Saya sudah memberikan introduction kemarin tentang bagaimana kita memulai usaha. Kita nggak bisa memulai usaha hanya berdasarkan semangat saja, berdasarkan keyakinan saja, tapi harus punya ilmunya. Ilmu secara teknis, ilmu secara strategis, ilmu secara marketing, dan lain-lain. Banyak ilmu yang perlu kita pelajari sebelum kita memulai sebuah bisnis. Lalu berikutnya adalah I, inovatif. Jadi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang pernah diciptakan sebelumnya tapi dengan rasa yang baru, atau sesuatu yang benar-benar baru dan memang tidak terfikirkan oleh orang lain. Itulah inovatif. Jadi bagaimana kita membuat solusi-solusi yang memang ini adalah memecahkan masalah. Selain memecahkan masalah juga tidak bisa tidak terfikirkan oleh orang lain. Bisa nggak seperti itu? Saya yakin ya ini semua berproses ya. Jadi ada beberapa proses, kita mengenal istilah amati, tiru, modifikasi. Lalu kita bisa melakukan perubahan setelah kita membuat sebuah prototype atau sampel dari sebuah produk. Misalnya kita buat susu murni nasional. Kita mau mengembangkan susu murni nasional. Bagaimana inovasinya? Pertama, secara rasa, secara kemasan, secara teknik penjualan, inovasinya bisa kita variasikan. Secara rasa, misalnya susu murni nasional, warnanya putih, bisa kita ganti warna hitam dengan rasa kopi. Terus kemasannya yang tadinya bentuknya bulat, kita buat silinder misalnya. Itu inovatif. Tapi itu memecahkan masalah atau tidak, ini diserahkan lagi kepada kepada customer kalian ya, target customer kalian siapa. Misalnya ini dibuat bentuk yang baru. Lalu secara penjualan, strategi marketingnya, misalnya mencontoh cara marketing Maici, berada di tempat-tempat tertentu aja, jadi punya eksklusivitas gitu. Orang yang sudah minum susu murni nasional buatan kalian ini punya prestise tersendiri karena saya sudah dapat ini di daerah sini gitu. Ini menjadi sebuah cara marketing yang inovatif.
Lalu S, strategi. Jadi ketika kita ingin memulai bisnis, kita juga perlu merancang perencanaan-perencanaan di awal nih teman-teman nih. Oke, strategi saya masuk ke pasar segmen A adalah membuat produk-produk premium. Strategi saya untuk masuk ke segmen B, saya membuat produk-produk yang memiliki usia yang panjang, yang mudah didapat servisnya. Maksudnya yang after sales-nya ini bisa diperoleh di mana saja. Lalu ada N, niat yang kuat. Ini dia nih yang susah nih. Kadang-kadang kita sering down, suka ya patah semangat sebelum berakhirnya perjuangan gitu. Niat yang lurus ini sangat menentukan bagaimana bisnis kita bisa berlangsung, bisa berjalan, bisa terus bertahan menghadapi kompetisi-kompetisi di luar sana. Lalu selain itu, modal usaha, modal entrepreneur yang utama saat ini di era informasi ini adalah informasi dan teknologi, teman-teman. Jadi ketika kita ketinggalan berita, ketinggalan tren yang lagi in saat ini, atau ketinggalan gadget terbaru, wah, kalau dulu di IT saya suka ngobrol-ngobrol sama teman, ini keluar laptop keluaran terbaru, tipenya apa? Speakernya bagus nggak? Videonya bisa play video game terbaru nggak? Seperti itu. Jadi semakin hal-hal perkembangan teknologi terbaru itu semakin kita ingin mencobanya, ingin menguasainya seperti itu. Jadi ketertarikan terhadap informasi dan teknologi ini adalah modal juga teman-teman. Nggak bisa nih teman-teman sekarang berusaha dengan cara konvensional aja gitu. Masih mau jualan di pasar, buka lapak, terus panggil-panggilin orang atau bagi-bagi brosur, itu kayaknya udah nggak zaman ya. Jadi gunakan informasi dan teknologi ini dengan optimal. Lalu terakhir S, supel. Jadi kita harus banyak bergaul dengan siapapun, dari lingkungan manapun, dari level manapun. Supel ini berarti kita terbuka sama orang lain. Kita nggak tertutup, nggak cuek sama orang lain. Kita selalu ingin mengenal orang yang baru, selalu ingin datang ke tempat yang baru, karena seorang pengusaha ingin selalu membuka marketnya selebar-lebarnya gitu, ingin selalu mendapatkan peluang. Kalau pengen mendapat peluang, ya peliharalah silaturahmi lewat supel. Ini tujuannya. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kalau misalnya mahasiswa BSI ditanya, kalau lulus dari BSI, ini mau kemana sih? Yang pertama, mayoritas menjawab mereka ingin mencari kerja. Yang kedua, masih ada yang mau menjawab mereka ingin jadi wirausaha. Yang ketiga, mereka ingin jadi karyawan dulu sambil berwirausaha. Nah, ini yang masih bisa punya ini ya, punya keinginan untuk tetap berusaha walaupun sambil bekerja. Nah, teman-teman, menurut hasil penelitian, kenapa sih orang atau di mahasiswa khususnya di lingkungan kampus sulit untuk memulai berwirausaha? Karena kenapa? Karena mereka nggak diajarin, nggak dirangsang, nggak didorong. Nah, lalu berikutnya mereka nggak didukung sama lingkungan budaya masyarakat nih saat ini nih. Karena kenapa? Orang tuanya kebanyakan pengennya selalu jadi karyawan, pengen jadi, apalagi orang tua yang pengen minta anaknya jadi PNS atau jadi anggota aparat tertentu gitu kan. Ini kan jadi punya prestise lebih dibandingkan seorang pengusaha, seorang entrepreneur gitu kan. Kalau misalnya ada datang dua orang nih ke rumah orang tuamu, misalnya mahasiswi-mahasiswi nih, ada dua orang yang datang ke rumahmu, satu pengusaha kelapa, satu penjual kelapa yang beromset 30 juta sebulan,
dan yang satu adalah lurah. Kira-kira yang mana yang dipilih oleh orang tuamu untuk misalnya melamarmu jadi calon pasanganmu nanti? Yang mana nih kira-kira? Yang satu berseragam rapi, punya sepatu bagus, punya kendaraan dinas yang bagus gitu kan. Yang satunya ya berpenampilan seadanya, tapi ya nggak kelihatan dari luar gitu kan. Kita lihat sendiri pengusaha-pengusaha sekarang, nggak bisa kita bedakan sama orang biasa gitu kan. Mark Zuckerberg dan lain-lain. Makanya mereka punya harta triliunan, tapi pakai baju ya santai aja gitu kan. Kalau misalnya ada dua orang ini, yang mana dipilih oleh orang tua kalian? Tentunya saya yakin semua orang tua akan punya mindset yang sama ya. Mereka tetap memilih ya pria berseragam, ya kan? Jadi memang mindset di keluarga kita dan budaya di negeri kita ini perlu sedikit digeser. Oke, ini faktanya teman-teman. Kenapa kita harus berhenti mencari kerja? Kenapa kita perlu membuka usaha? Karena pertama, semakin banyak nih orang-orang yang tadinya bekerja, lalu nggak bekerja. Karena apa? Karena digantiin sama mesin. Teller, bank misalnya, kita mau setor uang ke bank, kita bisa masukin aja ke mesin ATM BCA sekarang, atau ATM yang lain ya. Lalu penjaga tol, sekarang e-tol tinggal tap doang, nggak perlu lagi tuh bagiin karcis di depan pintu gerbang tol. Jadi lebih praktis kan, lebih menghemat, lebih efisien, lebih menghemat waktu, dan mempercepat antrian di tol dan lain-lain. Banyak industri yang sudah mulai menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Lalu serbuan tenaga kerja asing, ini nih yang ngeri nih ya. Beberapa tahun yang lalu menjadi isu ini juga nih, politik di negeri kita nih, mendatangkan tenaga kerja asing, sementara tenaga kerja dalam negeri banyak yang nganggur gitu ya. Memang di dalam kontrak tenaga kerja, misalnya perusahaan tertentu yang punya proyek di Indonesia, misalnya Cina gitu, itu mereka punya klausul tersendiri untuk mendatangkan pekerja mereka. Mungkin mereka tapi kita juga tetap punya garisnya, punya batasnya. Tenaga kerja asing yang bisa diterima adalah tenaga kerja ahli, bukan tenaga kerja yang bawa rendahan gitu, yang pekerjaan kasar gitu kan. Sementara yang terjadi ya semua lini diisi sama mereka gitu. Wah, ini yang benar-benar kita perlu consider juga atau pertimbangkan. Selain itu, kalau kita bicara persaingan global, kita pun juga akan berhadapan dengan tenaga kerja asing di dalam pekerjaan administratif. Misalnya contohnya jadi organisasi internasional seperti NGO. Sekarang diperbolehkan tuh ada kandidat yang melamar dari Malaysia ke Indonesia. Karena sekarang prosesnya kan gampang ya, tinggal interview bisa lewat Zoom, lewat Skype. Lalu mereka ya bisa menunjukkan performa mereka, bisa memperlihatkan CV mereka dengan mudah, lalu dipanggil ke Indonesia dan bekerja di sini. Jadi akan nggak asing ketika nanti kalian masuk ke dunia kerja melihat di sebelah kanannya orang India, sebelah kirinya orang Singapura, di depannya orang Malaysia, di pojok sana orang Jawa sambil nyapu. Wah, enggak ya. Ini biasanya pribumi menjadi ini ya, tamu di negeri sendiri itu. Jangan ya. Pribumi harus jadi tuan rumah di negeri sendiri, makanya jadilah pengusaha. Terus ketiga, jumlah pekerjaan yang ada sekarang itu nggak sebanding, teman-teman. Ya, kita lihat sendiri. Ini udah saya bahas juga di minggu lalu. Jadi, ketika kita lihat adanya persaingan, porsi lulusan dan porsi lapangan kerja saat ini nggak seimbang. Makanya, ya jadilah pengusaha.
Ini nih, mau daftar Gojek aja ya, kita harus mengantri dari pagi subuh. Saya ingat banget waktu Gojek atau Grab pertama kali launching di tahun keduanya ketika mereka tengah berkembang ya, itu antrian di depan pintu tol Cibubur itu sampai macet gara-gara banyaknya motor yang parkir di depan Wiladatika untuk mendaftar driver Gojek dan Grab. Karena apa? Karena persaingan. Nah, solusinya apa? Dari kampus ingin membuat orang-orang yang punya jiwa entrepreneur. Jadi bisa mandiri dan menciptakan lapangan kerja nih teman-teman nih. Jadi nggak jadi job seeker, tapi jadi job creator. Setelah itu selainnya pendidikan entrepreneurship juga perlu dikembangkan ya di Indonesia ya. Karena Indonesia membutuhkan minimal 10% aja dari populasi untuk jadi entrepreneur supaya jadi negara yang maju. Nah, inilah pengertian yang ingin saya sampaikan. Jadi, menurut literatur, wira swasta itu sama aja sama wira usaha. Cuma memang secara pengertian wira swasta itu beda. Di bahasa-bahasa yang dulu sebelum tahun 2000-an kita mengenal istilah wira swasta. Wira swasta itu apa? Orang yang membuat peluang kelompok kreatif untuk mengangkat bangsa dari kemiskinan. Istilahnya berasal dari bahasa Sanskerta nih. Wira itu berarti unggul, berbudi luhur, berjiwa besar, pendekar, wataknya agung. Itu wira. Lalu swa. Swa berarti sendiri. Dan sta artinya berdiri. Nah, ini hampir sama dengan pengertian bahkan pengertian sebelumnya itu adalah saudagar. Saudagar itu apa? Sau itu 1000, dagar artinya akal. Jadi punya banyak akal nih. Saudagar itu atau pengusaha itu adalah orang yang punya banyak akal. Nah, setelahnya pengertiannya jadi berkembang teman-teman. Berkembang menjadi wirausaha. Wirausaha ini kalau kita bahasa Inggriskan itu kita buka kamus namanya entrepreneur. Istilahnya entrepreneur yang berasal dari bahasa Perancis. Entrepreneur ini berarti maknanya adalah risk taker atau go between sebagai perantara. Berarti di sini kita bisa ini ya, bisa kita simpulkan ya, bahasa kewirausahaan ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Karena dia seorang yang risk taker, berani. Nah, kalau kita bicara entrepreneur, itu adalah jenis kemampuannya. Jadi kalau secara istilah ya, ini kalau mau dibeda-bedain sih memang ya banyak bedanya gitu kan. Tapi pada intinya adalah bagaimana seseorang itu mengoptimalkan teman-teman, mengoptimalkan kemampuannya, mengambil resiko-resiko, lalu berniat untuk meningkatkan taraf hidup untuk orang di sekitarnya. Jadi niat seorang pengusaha itu bukan buat dirinya sendiri aja, tapi buat orang lain juga. Untuk membuat produk yang bermanfaat buat orang lain, untuk membuat lapangan kerja yang lebih luas untuk orang lain, untuk mengelola dana yang lebih luas, dan lain-lain. Nah, ini ada pengertian menurut ahli ekonomi, menurut psikologis, bisnismen, dan pemodal. Bisa teman-teman baca sendiri. Nah, ini nih yang menurut saya menarik untuk saya kaji. Kalau menurut almarhum Insinyur Ciputra, beliau adalah entrepreneur favorit saya juga. Ada 3 jenis wirausaha kalau kita mau kelompokkan. Pertama, entrepreneur yang bersifat necessity, karena terdesak, terpaksa. Saya mau jualan buah A besok karena kemarin saya dipecat
dari tempat kerja saya. Saya mau jualan milkshake di rumah karena kemarin saya nggak dilanjutin kontraknya. Nah, ini kan berarti nggak ada pilihan lain. Necessity itu karena dia terpaksa, karena desakan kebutuhan hidup untuk bisa makan, untuk bisa bayar kontrakan, untuk tetap beli pulsa, dan lain-lain. Jadinya perlu nih, perlu berusaha. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai nunggu terdesak dulu, baru kita bergerak. Stop sampai di situ. Kalian sudah aware di sini, jadi kalian bisa coba persiapkan bagaimana menjadi entrepreneur yang tepat waktu dan tepat sasaran. Lalu replicative entrepreneur. Entrepreneur yang replikatif ini lebih banyak niru. Nah, yang lagi ngetren apa nih? Saya jualan boba. Boba nih lagi banyak banget sekarang nih di sekitaran kita ya. Terus Thai tea yang lagi banyak. Terus minum atau apa macam-macam. Banyak bisnis-bisnis franchise yang sekarang unik-unik dan memang membuat kita pengen ikutan di dalam tren itu gitu. Lalu yang terakhir ada entrepreneur yang berjenis inovatif. Inovatif ini orang yang terus berpikir kreatif teman-teman dalam melihat peluang dan meningkatkannya lagi. Jadi nggak cuma membuat sebuah produk yang baru, tapi dia menciptakan peluang baru, selain itu juga meningkatkan penghasilannya. Nah, ini yang jadi tantangannya. Seorang inovator itu adalah orang yang perlu consider atau mempertimbangkan ini, cara berpikir kreatif, cara melihat peluang, dan cara mengembangkannya. Oke? Mudah-mudahan teman-teman bisa paham sampai di sini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan supaya kelas ini bisa menjadi lebih interaktif ya. Silahkan diketikkan komentar di bawah untuk bertanya. Nanti akan saya tanggapi ketika jam kuliah kita berlangsung. Oke, kita lanjut lagi ke pengertian cash flow quadrant. Apa sih cash flow quadrant ini? Cash flow ini menggambarkan bagaimana seseorang manusia ini dikelompokkan menjadi 4 jenis tipe. Tipe pertama tipe employee atau pekerja. Ya udah, dia happy aja kalau jadi pekerja. Yang penting saya punya pekerjaan, saya bisa makan, that's it. Lalu ada tipe business owner. Tipe business owner ini orang yang memiliki sebuah sistem dan orang bekerja untuk Anda, untuk orang ini gitu. Karena seorang business owner, dia punya perusahaan besar, dia jadi CEO atau founder di sana dan banyak karyawan-karyawannya yang bekerja untuk dia. Nah, ini business owner. Lalu ada investor. Investor contohnya SoftBank yang invest ke apa? Uh, oh, SoftBank Masayoshi Son. Iya, SoftBank yang invest ke Gojek dan Grab, dan mereka nih ya yang mendukung untuk Gojek dan Grab ini merger. Investor ini orang-orang yang mempunyai ini ya andil di dalam masa depan bisnis kita ya, karena dia yang menanamkan modalnya untuk kita gitu. Lalu self-employed, you own a job. Kita yang memiliki kerjaan sendiri, kayak apa? Kayak fotografer profesional, seperti pengacara, seperti apalagi terapis-terapis dan lain-lain. Nah, ini tadi udah. Kita lihat nih paradigmanya nih, gimana wirausaha sama karyawan. Ini saya mau mencoba nih mengganti cara berpikir teman-teman. Kalau misalnya lulus
merubah ya, bukan mengganti ya, merubah cara berpikir teman-teman. Kalau misalnya lulus nanti pengen jadi karyawan, kenapa nggak mau jadi wirausaha? Karena seorang wirausaha itu berpenghasilan, punya penghasilan bervariasi gitu. Jadi selalu merasa tidak aman dan selalu merasa oke, ini perlu dikembangkan, ini perlu dirubah, ini perlu begini, ini begini. Selalu berpikir, nggak stuck. Tapi kalau jadi karyawan, oke, alhamdulillah gaji sebulan 10 juta, anak-anak saya bisa makan, sekolah, dan hidup enak gitu kan. Saya bisa ngasih ke orang tua dan lain-lain. Akhirnya kita jadi merasa aman, kita menjadi secure, dan ini adalah peluang di mana ketika terjadi krisis kehidupan nanti, krisis kehidupan kita, kita akan merasa terguncang dengan sangat. Jadi ini yang perlu kita hindari. Kita perlu berusaha. Lalu memiliki peluang untuk jadi orang kaya kalau jadi wirausaha. Sementara kalau jadi karyawan jarang ya ada yang karyawan yang kaya ya, kecuali korupsi. Terus pekerjaan bersifat tidak rutin kalau jadi wirausaha. Kebebasan waktunya tinggi, ketidakpastiannya tapi tinggi juga. Tapi dia dituntut untuk selalu kreatif dan ketergantungannya terhadap orang lain itu rendah. Karena dia bisa move sendiri kan. Dia nggak perlu gaji, dia nggak perlu instansi yang mengatur-ngatur dia untuk bertindak gitu. Tapi resikonya tertinggi dan terbuka peluang untuk jadi bos. Siapa yang nggak mau nerima resiko jadi bos? Coba angkat tangannya. Yang mau punya resiko jadi bos, tapi ingat nomor 10, tanggung jawabnya besar. Oke? Sementara karyawan, kalau peluang karyanya tadi relatif, dia punya pekerjaannya sifatnya rutin. Hari ini bikin laporan, bulan depan bikin laporan lagi, bulan-bulan 2 bulan berikutnya ngerjain laporan yang sama, cuma beda bulan aja. Akhir tahun ngerekap akhir tahun, financial audit, lain macam-macam. Dan ini sifatnya itu lagi gitu ya. Jadi ya monoton. Setelah itu karyawan memiliki waktu yang tidak bebas, teman-teman. Lalu ia juga kalau mau kerja harus nungguin instruksi, punya ketergantungan tinggi, resikonya tapi rendah. Jadi kalau mau selalu diinstruksikan, selalu mencari waktu yang tetap untuk bekerja, selalu bergantung pada orang lain, ya mendingan jadi karyawan. Tapi menjadi bos itu bakalan susah, akan relatif sulit, tapi tanggung jawabnya juga rendah. Oke, seperti itu teman-teman, sekilas penjelasan saya tentang kewirausahaan dan ini ya perjalanannya. Kalau mungkin ada yang ditanyakan silahkan diketik di kolom komentar. Yang sudah lihat video ini silahkan like, subscribe, atau share ya ke teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah break. Kita break 15 menit ya, sampai kira-kira setelah melaksanakan ibadah sholat masing-masing ya. Oke, teman-teman, saya close sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.